Bab 1568, Kontes Alkemis. 3 orang lainnya mundur agak jauh sementara kuali api Xiao Yan meluas. Mereka memisahkan langit yang luas ini menjadi 4 area. Tubuh Hun Huzi melintas dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu, dia duduk. Dengan lambaian lengan bajunya, bertonton bahan obat terbang ke segala arah. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya segera menyebar ke langit. Sementara dia mulai memurnikan pil obat, Penatua Wan Huo di kejauhan telah menggunakan api angin 9 tenang untuk membentuk kuali api. Pada level mereka dapat melakukannya tanpa kuali obat karena mereka dapat secara acak menggunakan api surgawi mereka untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang menciptakan keributan terbesar adalah Pak Tua Shenlong. Lautan api hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dia duduk di dalam lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak biji bahan obat yang mengandung aroma aneh dengan cepat tersebar. Akhirnya, mereka jatuh ke lautan api. Setelah itu, benih dengan cepat tumbuh di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh dalam nyala api yang membara. Pak Tua Shenlong tersenyum ketika dia melihat bahan obat yang berkembang pesat. Dia menjentikkan jarinya dan riak terbentuk di lautan api. Mereka dengan cepat menggumpal menjadi tetesan cairan hijau murni. Samar-samar mungkin untuk melihat jejak bibit api naik dari cairan. Sebuah kekuatan hidup yang kaya merembes keluar itu. Cairan hijau berhenti di atas banyak bahan obat. Setelah itu, setetes diam-diam menetes. Setelah cairan api ini memasuki bahan obat ini, bahan obat tampaknya telah mengkonsumsi katalis. Tingkat pertumbuhan mereka melonjak. Dalam belasan menit, banyak biji berubah menjadi berbagai bahan obat langka sebelum tumbuh lagi. Mereka bergerak dengan gembira di dalam lautan api hijau. Memang layak menjadi api roh kehidupan. Xiao Yan di kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat pemandangan misterius ini. Selain memiliki kemampuan tempur yang lemah, api roh kehidupan ini benar-benar api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Itu benar-benar akan menjadi objek ilahi di tangan Pil Tower atau klan Yao. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa memacu pertumbuhan bahan obat akan sangat melelahkan pengguna, banyak dari bahan obat ini membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh. Kelelahan ini tidak layak disebut dibandingkan dengan jangka waktu yang begitu lama. Xiao Yan menarik perhatiannya setelah memuji nyala api. Dia melihat kuali merah mudanya yang besar, dan dengan lambaian tangannya, bahan obat yang padat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berhenti di sekitar kuali api. Jumlah berbagai bahan obat sangat menakutkan, menyebabkan banyak alkemis merasa agak terdiam. Dibandingkan dengan cara keempat orang ini memurnikan pil, penyempurnaan pil sebelumnya, termasuk pil Lightning Yao Tian 9 warna telah menarik, terasa kecil dan tidak signifikan. Pergi, bahu Xiao Yan bergetar setelah memanggil bahan obat. Yi kecil terbang keluar dan memasuki kuali api. Kemudian, retakan terbentuk di kuali api. Kekuatan hisap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit. Setelah itu, nyala api tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Dia benar-benar ingin memurnikan begitu banyak bahan obat bersama-sama. Bahkan wajah para sesepuh dari klan Yao tanpa sadar berkedut saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang dibutuhkan dari ribuan bahan obat yang perlu disempurnakan semuanya berbeda. Mungkinkah melemparkan mereka semua ke dalam kuali api bersama-sama? Yao Lao di kursi VIP hanya menyeringai saat melihat Xiao Yan. Dia relatif percaya diri pada Xiao Yan karena keterampilan Xiao Yan sebagai seorang alkemis telah lama melampaui gurunya. Bagaimana bisa orang ini berlatih? Dia seusia kita, namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Penatua Wan Huo. Banyak anggota dari generasi muda dari klan Yao di bawah panggung telah berkumpul bersama, tetapi para pemuda yang sangat bangga dari klan Yao saat ini menderita pukulan hebat saat mereka melihat ke langit. Bahkan Yao Tian,
yang telah memperoleh hasil terbaik selama bagian awal dari upacara pengobatan, menunjukkan ekspresi suram. Meskipun dia sangat tidak puas di hatinya, kesenjangan yang sangat besar antara Xiao Yan dan dia tidak bisa diabaikan. Selain Yao Tian, Yao Ling yang sedingin es, yang telah disayangi oleh semua orang, juga memperhatikan sosok muda yang tenang di langit dengan mata yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia melihat seseorang yang mirip dengan usianya bersaing dalam hal penyempurnaan pil dengan para tetua dunia alkemis seperti Elder Wan Huo. Pencapaian seperti itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan berkah jenius seperti dia di klan Yao tanpa sadar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Yao Xingji, dia tidak tampak sekuat ini ketika kita bertemu dengannya di klan Gu, A, B, saat itu, kan? Yao Ling menoleh untuk melihat salah satu pelamarnya di sampingnya. Di tempat itu ada orang lain dari klan Yao, orang yang telah memberi Xiao Yan undangan ke upacara pengobatan, Yao Xingji. Saat itu dia hanyalah seorang douzun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu belum mencapai tingkat yang menakutkan tanpa diduga. Dia telah mencapai tingkat seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat. Yao Xingji tertawa getir. Ada perasaan yang tidak diketahui dalam suaranya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan membual kekuatan yang sama. Jika keduanya terlibat dalam pertandingan alkemis pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada jarak yang begitu jauh di antara mereka berdua ketika mereka bertemu berikutnya? Kekuatan spiritualnya sudah berada pada level yang sama dengan penatua Wan Huo. Keadaan surgawi yang sempurna. Mata cantik Yao Ling menatap sosok di langit. Kilatan yang tidak biasa berkedip di dalamnya. Jiwanya berbeda dari orang biasa sejak dia lahir. Kepala klan pernah berkata bahwa jika dia cukup beruntung, dia bahkan mungkin bisa masuk ke dalam jiwa di state yang legendaris itu. Dia selalu bangga dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan kakak laki-lakinya yang sangat berbakat lebih lemah darinya dalam hal kekuatan spiritual. Xiao Yan adalah satu-satunya orang di generasi yang sama yang mengunggulinya dalam hal kekuatan spiritual. Ribuan bahan obat di langit semuanya ditelan oleh kuali api sebelum Xiao Yan duduk. Karena memiliki roh api surgawi, kendalinya saat memurnikan pil jauh lebih santai daripada yang lain. Dengan Little Yi membantu mengendalikan api surgawinya dengan sempurna, memurnikan bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa. Api merah muda yang ganas melilit kuali api seperti bola api besar. Setiap beberapa menit, banyak bola api kecil akan keluar dari kuali api. Akhirnya, mereka akan berputar di sekitar kuali api. Klaster api ini membungkus cairan dan bubuk obat yang berbeda. Semuanya adalah bahan obat yang diperlukan yang disempurnakan sampai sangat murni. 3 lainnya di langit juga menyempurnakan sejumlah besar bahan obat sementara jumlah kelompok api yang mengambang di sekitar kuali api Xiao Yan meningkat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak dapat mengejar Xiao Yan dalam hal efektivitas penyempurnaan mereka, mereka tetaplah guru. Memurnikan bahan obat adalah tugas dasar. Itu jelas bukan masalah bagi mereka. Banyak alkemis di stadion menyaksikan metode penyempurnaan obat yang sangat halus di langit. Wajah mereka benar-benar terbenam sementara panas liar bersinar di mata mereka. Penyempurnaan bahan obat ini berlanjut selama sekitar 1 hari sebelum Xiao Yan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Dia melihat kelompok api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum dia menghela napas dalam-dalam dan dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak kelompok api bergegas kembali ke kuali api. Segera setelah itu, fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat. Bahkan kuali api telah bergetar sampai mengeluarkan suara mendengung. Segera setelah Xiao Yan benar-benar menyempurnakan bahan obat, Hun Huzi membuka kedua matanya. Dia melemparkan banyak cairan obat yang telah dia haluskan ke dalam kuali apinya. Setelah itu, segel tangannya berubah. Teriakan nyaring terdengar, "Kekuatan dunia, dengarkan perintahku."
Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin liar tiba-tiba menyapu langit. Energi alami tak berujung berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Akhirnya, itu dimakan oleh kekuatan isap yang dipancarkan. Pelahapan yang mengerikan ini membuat energi membentuk badai energi berbintik-bintik yang dengan gila-gilaan melolong di langit sebelum benar-benar dimakan oleh kuali api. Aura penyempurnaan pil yang menakutkan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka belum pernah mendengar bahwa mereka perlu menyerap energi alami ketika memurnikan pil karena energi ekstra kadang-kadang akan merusak keseimbangan sifat obat, mengakibatkan kegagalan. Namun, pemikiran ini jelas milik orang biasa. Tetua klan Yao dan beberapa guru alkemis mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat ini. Bahkan Yao dan di kursi pemimpin menunjukkan ekspresi yang sangat muram. Mengumpulkan energi alami untuk memurnikan pil, metode ini dia sebenarnya berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Aktivitas yang disebabkan oleh Hun Huzi terdeteksi oleh Xiao Yan dan dua lainnya. Penatua Wan Huo merajut alisnya. Dia mendengus dingin dan mengganti segel tangannya. Teriakan keras juga terdengar, energi alami, kumpulkan! Banyak anggota klan Yao sangat senang mendengar tangisan penatua Wan Huo. Dia juga berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Haha, karena kalian berdua telah bertindak dengan cara yang luar biasa, diri tua ini secara alami tidak boleh ketinggalan. Penatua Shen Nong tertawa ketika melihat energi berkumpul. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi alam di sekitarnya sekali lagi menjadi kacau. Gelombang energi agung diseret ke dalam kuali api di depannya. Karena kalian bertiga dalam suasana hati seperti itu, Xiao Yan hanya bisa bergabung dengan kalian semua. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat dia melihat energi alam terseret dengan cara yang kacau. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kekuatan hisap yang menakutkan dipancarkan dari kuali apinya yang dengan paksa menyeret energi masuk, tanpa rasa takut menyambar energi alam. Banyak alkemis yang hadir menyaksikan gelombang guntur meraung dan badai energi meletus di langit. Hati mereka terkejut. Mereka berempat sebenarnya sedang menyempurnakan pil misterius tingkat 9 legendaris. Bab 1569, Merebut Energi. Mereka berempat semuanya menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Yao dan menyaksikan fenomena yang tidak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat melalui pertempuran 4 individu ini. Dia mungkin tidak menyadari kemampuan orang lain, tapi dia setidaknya memahami Elder Wan Huo dengan baik. Keterampilan alkemis penatua Wan Huo mungkin cukup hebat, tetapi peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam dalam jumlah yang relatif mengerikan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap, akan agak sulit untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Selain itu, orang-orang ini memperbaiki 4 dari mereka bersama-sama. Jika begitu mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan jarang terjadi di dunia ini. Yao dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memperbaiki pil ini di dalam hatinya. Karenanya, mereka berempat kemungkinan akan gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan mungkin baginya untuk melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya.
Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, dia tidak menyangka Xiao Yan akan mengambilnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya perbedaan satu kata, kesenjangan di antara mereka seperti surga dan bumi. Meskipun jarang menemukan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil harta karun tingkat 9 di benua itu bukan tidak mungkin, tetapi dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9. Dari titik ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan memperbaiki pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan gila-gilaan sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api sementara yang lain dengan liar menyerap energi alam yang kaya. Energi alam ini terus-menerus dituangkan ke dalam kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan duki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari dalam menghadapi hisapan habis-habisan dari 4 individu ini. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dengan panik, takut duki di dalam tubuh mereka, yang mereka peroleh setelah banyak kerja keras, akan terseret oleh 4 badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan terlalu besar. Fenomena yang tidak biasa di langit ini berlanjut selama total 3 hari. Selama periode waktu ini, semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Bahan obat di sekitar stadion bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Energi mereka telah disedot dengan paksa. Memperbaiki pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan objek ilahi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, cukup untuk mengejutkan banyak dousheng elit. Pernah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir selama era kuno, segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi mandul karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Tentu saja, masih ada beberapa kesulitan jika ingin mencapai tingkat leluhur dari menara pil kecil. Formasi leluhur sebagian karena keberuntungan. Selain itu, pil tersebut telah bergabung dengan jiwa pemiliknya ketika telah terbentuk, mengakibatkan leluhur pil tower mengalami transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, leluhur dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik. Meskipun anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat campur tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel pada obat yang lebih berharga ladang di sekitar gunung kedokteran. Kalau tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Melahap tanpa akhir berlanjut selama total 3 hari. Pada siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api setinggi 4.000 kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan samar-samar menyebar dari mereka. Riak-riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan 3 orang lainnya tampak sangat muram. Jika energinya meledak, mereka setidaknya akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap. Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar gunung kedokteran memulihkan kekayaannya. Tidak ada energi yang cukup di tempat ini, penyempurnaan pil telah gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio dari pil obat di dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap,
tetapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung penyempurnaan pil mereka. Keadaan surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat untuk mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke state yang legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengendalikan energi dimanapun persepsi spiritualnya dapat mencapai untuk digunakan sendiri. Ada desas-desus bahwa pada zaman kuno, para ahli pamungkas itu, yang jiwanya telah maju ke negara bagian yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi dataran tengah dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini menyebabkan seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiao Yan dan 3 orang lainnya di langit terbuka pada saat ini. Mereka melihat pil obat embrionik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari sekitarnya, hanya duki mereka sendiri saja tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang akan berhasil kali ini. Penatua Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak benar. Kata-kata Elder Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam berputar gila-gilaan di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan perkasa yang diserap oleh kuali api milik 3 lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang secara paksa ditelan oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kamu! Ekspresi ketiganya segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak menyangka Hun Huzi ini akan seberani ini. Dia telah langsung menargetkan mereka. Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo berteriak dengan marah. Api roh kehidupan dan api angin 9 tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam, tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat. Kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka. Ekspresi Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Life Spirit Flame mungkin berperingkat cukup tinggi, tetapi lebih terkenal karena kemampuannya membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin bagi Life Spirit Flame untuk menandingi Nihility Devouring Flame. Api angin 9 tenang hanyalah peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk menutupi celah antara itu dan Nihility Devouring Flame. Kalian berdua sebenarnya ingin menghentikan Nihility Devouring Flame milikku dengan jenis api surgawi ini. Kamu pasti sedang bermimpi. Hun Huzi tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya baru terdengar ketika ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiao Yan. Dia melihat cahaya api keluar dari kuali api itu. Setelah itu berubah menjadi bayi api. Bayi api itu memasang ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu dengan api merah muda. Nihility Devouring Flame memiliki kekuatan melahap sementara api lotus iblis pemurni memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api teratai iblis pemurni di tangan Xiao yang tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga merupakan api esensi sejati. Di sisi lain, Hun Huzi hanya mengendalikan api benih. Itu mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas bahwa itu tidak dapat bersaing dengan api teratai iblis pemurni yang telah diubah oleh Little Yi. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Saya akan menerima energi dalam api surgawi ini. Xiao yang sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrionik menjadi lebih padat. Bocah ini,
Ekspresi Hun Huzi tenggelam saat dia duduk di kejauhan. Dia tidak berharap tidak hanya tidak dapat melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk api benihnya. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia hanya bisa berhenti menargetkan Xiao Yan. Meskipun api benih Nihility Devouring Flame-nya sulit untuk ditangani oleh Pak Tua Shenong dan Penatua Wan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk berurusan dengan api teratai iblis pemurnian Xiao Yan. HMPH, kamu tidak akan bisa tetap senang lama-lama. Mata Hun Huzi berkilat saat dia tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang memakan energi dari kuali Pak Tua Shenong dan Penatua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah. Menurut kecepatan ini, itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Segera, kegembiraan melintas di wajah Hun Huzi ketika dia melihatnya mengeras. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba mengalir. Itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di atas kuali apinya. Bayi itu meringkuk mulutnya dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian mengambil pil embrionik di depan mata Hun Huzi yang tertegun sebelum keluar sebagai asap. Kamu mencari kematian! Kesunyian berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Huzi tiba-tiba berdesir di langit. Bab 1570, Hujan Pil. Perubahan situasi itu sangat lucu. Little Yi tiba-tiba masuk ke kuali api Hun Huzi dan mengambil pil obat embrionik yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Huzi menjadi marah, bahkan Xiao Yan tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yi kecil telah mengambil inisiatifnya sendiri. Yao Dan banyak sesepuh dari klan Yao di stadion menyaksikan adegan ini dengan ekspresi tertegun. Sesaat kemudian, wajah mereka berkedut. Mereka memiliki ekspresi lucu ingin tertawa tetapi memaksakan diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiao Yan akan begitu ekstrim. Hun Huzi hanya menyambar sebagian energi mereka. Namun, itu dengan kejam menyerbu ke dalam kuali api pihak lain dan mengambil pil embrionik itu. Kamu pantas mendapatkannya. Tindakan Hun Huzi sejak dini telah membuat marah para sesepuh dari klan Yao, jadi mereka tertawa dengan nada menyombongkan diri. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi aneh ini di mana para pesaing saling merebut. Ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan biasa. Yao Lao menegur sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak berhubungan dengan Xiao Yan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecil berdaging itu tertawa. Tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui gugusan cahaya, seseorang akan samar-samar melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang telah disempurnakan oleh Hun Huzi. Xiao Yan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Suara angin dan guntur meledak tidak jauh. Wajah Hun Huzi sangat dingin. Sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Little Yi. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu padanya. Pil embrionik yang telah dia sempurnakan setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Little Yi bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setelah teriakan marah Hun Huzi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba keluar dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiao Yan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Huzi, karena kamu menyukai energi, diri tua ini akan memberikannya kepadamu. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam bergegas ke depan. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika.
Setelah itu, mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Pak Tua Shenong, kamu benar-benar berani menentangku. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar membahayakan naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Huzi segera berubah dingin begitu naga itu diperlambat. Dia melihat Pak Tua Shenong di kejauhan dan berteriak dengan suara keras. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Kalau tidak, Anda mempermalukan semua alkemis. Pak Tua Shenong dengan dingin tertawa saat dia menjawab teriakan tajam Hun Huzi. Nada suaranya muncul cukup tajam. Mengingat kekuatanmu? Apakah Anda muak hidup, orang tua? Saya bahkan belum mulai menargetkan api roh kehidupan Anda, namun Anda berani memprovokasi saya. Mata Hun Huzi gelap dan dingin. Senyum liar terangkat di sudut matanya. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam meraung ke langit. Itu membuka mulutnya yang besar ke arah lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan ke tubuh Hun Huzi tepat saat dia akan menelan lautan api. Nyala api meledak dan benar-benar membuat naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yao Mu mencoba menjadi musuh dengan klan Hunku? Ekspresi Hun Huzi menjadi sangat menakutkan setelah dihalangi lagi. Sebuah tatapan melahap melesat ke arah Elder Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara yang padat. Kompetisi tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan bilang hanya kamu yang boleh menyerangku dan aku tidak boleh melakukan hal yang sama. Sungguh lelucon. Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Huzi. Baiklah, baiklah. Sudut mata Hun Huzi berkedut. Dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Lengannya terus bergetar karena marah. Api hitam aneh bergoyang-goyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Nyala api ini hendak lepas dari matanya ketika Hun Huzi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan mengalihkan pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu berpikir untuk menghalangiku dengan kekuatan kalian berdua?" Naga api hitam tiba-tiba bergegas ke depan setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat melilit tornado yang telah diubah menjadi 9 api angin tenang. Kedua makhluk besar itu dengan liar bergejolak di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan campur tangan sesepuh dari klan Yao, gunung obat tidak dihancurkan oleh hujan yang terbuat dari api. Xiao Yan menyaksikan 3 api surgawi yang agung terlibat dalam pertempuran kacau dari jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasa sedikit terkejut bahwa Pak Tua Shenong dan Penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantunya. Tampaknya memang tidak mudah menghadapi Hun Huzi. Waktunya tidak banyak. Saya harus terlebih dahulu mengekstrak energi dari pil embrionik ini. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengembalikan fokusnya ke pil embrio dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan, tetapi jika dia menambahkan pil embrionik Hun Huzi, dia akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Penyempurnaan pil akan berakhir dengan kegagalan jika mereka dicampur secara acak. Namun, Xiao Yan tidak khawatir tentang kekhawatiran seperti itu. Dengan kemampuan pemurnian api teratai iblis pemurnian, apapun yang masuk ke tubuh Little Yi akan diubah menjadi energi paling murni. Ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embrionik. Yi kecil. Little Yi, yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan, menyadari pikiran yang telah melewati pikiran Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrionik. Energi yang besar dan perkasa dengan gila-gilaan melonjak di dalam tubuhnya sebelum dengan cepat membengkak.
Dia berubah menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit. Cici. Setelah tubuh Little Yi membengkak, kelompok cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke dalam kuali api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya itu begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Bajingan! Pil embrionik telah selesai disempurnakan. Hun Huzi, yang memiliki hubungan dengannya, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah menjadi merah darah. Sebuah teriakan marah terdengar. Sosoknya menyerang naga api hitam. Ketika tubuhnya masuk, kekuatan naga api langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Hun Huzi yang telah menyerang dengan niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara dengan kejam menghantam udara kosong. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens meletus. Gugusan cahaya di dalam tubuh Little Yi perlahan meredup setelah Xiao Yan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Huzi. Akhirnya, itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan telah dituangkan ke dalam kuali api Xiao Yan. Masih belum cukup. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah melahap pil embrionik Hun Huzi, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini. Energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiao Yan, sifat obat dari pil embrionik saya terganggu oleh Hun Huzi. Hari ini, saya akan memberi Anda berkah. Apakah Anda dapat memperbaiki pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup saya akan tergantung pada keberuntungan Anda. Pak Tua Shenong di kejauhan dengan cepat melihat situasi Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa sakit kepala karena masalah energi. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, itu menembak ke arah Little Yi. Terima kasih Penatua Shenong. Xiao Yan bersukacita saat melihat cahaya itu melesat. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Pak Tua Shenong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 dilahirkan selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di samping ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Shenong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrionik ke dalam kuali obatnya ke Xiao Yan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak, Xiao Yan melirik Elder Wan Huo lagi. Hatinya telah membentuk kesan yang baik dari anggota klan Yao ini, kesan pertama yang baik dari seluruh klan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, dia melemparkan 2 pil obat embrionik ke tubuh Little Yi. Mereka segera berubah menjadi 2 pilar cahaya besar dan perkasa yang melesat ke kuali obatnya. Setelah energi yang tak tertandingi mengalir masuk, energi cair melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum mengisi dengan energi cair. Gemuruh, awan gelap mulai menutupi langit yang cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Massa hitam menutupi tanah. Petir hitam yang membawa kekuatan penghancur dengan cepat melintasi awan. Deru guntur yang dalam menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil lightning yang begitu menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat kilat hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis terbalik. Gelombang aroma obat yang tidak akan menyebar dengan cepat menyebar. Pada akhirnya, itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilau berbeda yang turun dari langit, seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar. Mereka benar-benar mulai berlutut.
Yao Dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat adegan ini. Suaranya sedikit bergetar saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterius muncul.